Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita ditampilkan suatu bacaan, juga kisah tentang bagaimana Yesus lahir melalui perawan Maria. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Bunda Maria telah mengandung, sedangkan mereka belum hidup sebagai suami istri, Yusuf berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Mungkin dalam hal itu Yusuf berpikir Bunda Maria telah melakukan pengkhianatan, telah melukai hubungan mereka. Tetapi ketika dalam kebimbangan dirinya, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam tidurnya. Hal ini menunjukkan bahwa kehendak Allah melampaui segala sesuatu. Kehendak Allah melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Ketika di dalam mimpi sekalipun, Tuhan menunjukkan kekuasaannya, Tuhan menunjukkan kekuatannya. Maka malaikat itu datang dalam mimpi Yusuf dan menjelaskan bahwa anak yang dikandung oleh Bunda Maria adalah anak dari Roh Kudus. Dan hendaklah ia menamai dia Yesus. Anak itu hendaklah diberi nama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat jika Tuhan saja bisa mengutus malaikatnya dalam tidur, Yusuf sekalipun yang tertidur tetapi bisa mendengarkan suara malaikat. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita yang setiap hari secara sadar mendapatkan bantuan dari Tuhan, apa kita pun merasa bahwa Allah inilah yang menunjukkan kekuatannya kepada kita? Atau justru kita tidak merasakan bahwa Allah telah membantu kita? Atau jangan-jangan kita harus tertidur dulu supaya malaikat Tuhan datang kepada kita dan menunjukkan jalannya? Tetapi bukan hal itu yang menjadi utama, bukan soal tidur ataupun sadar. Kita diajak pada hari ini melalui peristiwa Yusuf yang pada akhirnya dikuatkan Allah melalui perantaran malaikatnya. Di dalam tidurnya, Yusuf begitu kuat imannya. Iman Yusuf inilah yang membawa dirinya kepada suatu tindakan untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya
dan menerima Yesus yang ada dalam kandungan Maria sebagai anak dari Roh Kudus dan yang kemudian akan menjadi Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita sejauh mana diri kita mampu beriman ketika kita tidak mendengarkan suara malaikat. Ketika kita tidak mendengarkan apapun, tetapi Tuhan selalu menunjukkan jalannya melalui tindakan kita sehari-hari, melalui setiap peristiwa kehidupan kita. Marilah kita hening sejenak.